Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku, Melia, akan menyampaikan materi mengenai sistem pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan pusat. Simak videonya. Nah, apa sih sistem pemerintahan itu? Sistem pemerintahan itu ialah hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat. Nah, lembaga-lembaga itu yaitu ada pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Pemerintahan desa ini adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Nah, berikut ada struktur organisasi desa, yaitu ada kepala desa, kemudian di bawah kepala desa ada sekretariat desa, dan di bawah sekretariat desa itu ada kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan. Kemudian di sebelah kiri ada kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Kemudian ada pula kepala dusun 1, kepala dusun 2, kepala dusun 3, dan seterusnya. Selanjutnya ada lembaga pemerintahan kecamatan. Pemerintah kecamatan ini dipimpin oleh camat dengan dibantu oleh perangkat kecamatan. Perangkat kecamatan ini terdiri atas sekretaris kecamatan, yaitu seksi-seksi yang terdiri atas seksi pembangunan, seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan sosial, dan seksi ketertiban dan ketentraman. Camat ini diangkat oleh bupati atau seorang wali kota dari kalangan pegawai negeri sipil di daerah itu. Karena camat merupakan bawahan dari kabupaten atau kota, maka camat bertanggung jawab pada bupati atau wali kota. Struktur pada bidang kecamatan yaitu camat, di bawah camat itu ada sekretariat, kemudian di bawah sekretariat ada subbagian pelayanan administrasi terpadu kecamatan, kemudian di bawah camat juga ada seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan rakyat dan sosial, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi ketentraman, ketertiban, dan perundungan masyarakat. Kemudian ada pula kelompok jabatan fungsional serta kelurahan. Selanjutnya lembaga pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi. Wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri itu disebut otonomi. Nah, pemerintahan daerah itu meliputi pemerintahan daerah provinsi yang dikepalai oleh gubernur, pemerintahan daerah kota yang dikepalai oleh wali kota, pemerintah daerah di kabupaten yang dikepalai oleh bupati. Nah, susunan lembaga pemerintahan daerah kabupaten atau kota yaitu ada DPRD, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Komando Distrik Militer atau Kodim, Kepolisian Resort atau Polres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, serta perangkat teknis daerah. Selanjutnya pemerintahan provinsi. Pemerintahan provinsi ini adalah pemerintahan yang langsung berada di bawah pemerintahan pusat. Lembaga pemerintahan daerah provinsi yang utama juga meliputi kepala daerah atau yang disebut gubernur serta DPRD provinsi. Seorang gubernur berwenang memimpin pemerintahan atau eksekutif. DPRD provinsi pun berwenang membuat peraturan daerah atau legislatif, dan gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Berikut struktur dari pemerintahan provinsi. Selanjutnya ada lembaga pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara pemerintah NKRI di pusat yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan dibantu oleh para menteri. Susunan pemerintahan pusat ini yaitu ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya ada pemilu dan pilkada. Pemilihan umum ini atau yang biasa disingkat pemilu adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden atau eksekutif, wakil rakyat atau legislatif, di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan lain sebagainya. Kemudian pilkada. Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut dengan pilkada atau pemilu kada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah ini dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah ini yang dimaksud mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Dan materi yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.